Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pebrantor Wardianto, NIM 200301501050 dari kelas PJKRD. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang klarifikasi respon motorik. Klarifikasi motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai pergerakan utama. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh, misalnya dalam berlari, meloncat, memukul, dan sebagainya. Yang kedua, keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus seperti pergerakan utama. Sebagai contoh, keterampilan menarik senapan pelatuk, keterampilan melepas anak panah pada cabang olahraga panahan, dan sebagainya. B. Klarifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. Keterampilan motorik diskrit. Keterampilan motorik diskrit adalah keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir. Singer 1980 sebagai contoh, gerakan melompat dalam loncat indah, gerakan mengguling ke depan sekali dalam senam lantai, dan sebagainya. Ciri-ciri lain dari keterampilan diskretibilitasnya, gerakan dilakukan secara cepat dan seiring, membutuhkan dukungan kemampuan kognitif. Penentuan batas dimulai dan berakhirnya suatu keterampilan itu terutama didasarkan atas struktur keterampilan itu sendiri dan bukan berdasarkan mulai diamatinya keterampilan tersebut. Lanjut, keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial merupakan hubungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Keterampilan ini dilakukan dengan baik apabila stimulus dapat diperkirakan diantisipasi sehingga pada saat tertentu tuntunan respon tidak terlalu berat mengganggu rangkaian kegiatan yang mengakibatkan keterampilan yang ditampilkan lebih stabil. Polton 1966 dan Divers 1977 berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan penampilan akan menjadi efektif apabila situasi yang diidentifikasi dan penyelesaian diri dipersiapkan dalam Singer 1980. Contoh keterampilan motorik berangkai adalah gerakan mengguling ke depan beberapa kali, latihan smash pada tenis meja, dan bantuan alat pelempar, dan sebagainya. Baik, lanjut, keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang jelas kapan saat dimulai dan kapan saat akhir gerakan. Kegiatan ini sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan dapat dihentikan. Contohnya keterampilan ini adalah gerakan bermain tenis meja dan bermain tenis meja. Permainan bergerak dalam berbagai macam pola motorik yang harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keadaan bola. Lanjut, C. Keterampilan berdasarkan stabilitas lingkungan. Yang pertama, keterampilan tertutup, dan yang kedua, keterampilan terbuka. Keterampilan terbuka, keterampilan tertutup adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak diubah-ubah dan gerakan dilakukan semata-mata dari stimulus dari dalam diri, perilaku tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Yang kedua, keterampilan terbuka. Motorik terbuka adalah keterampilan gerakan di mana lingkungan selalu diubah-ubah sehingga sukar diprediksi gerakannya yang dilakukan selain karena adanya stimulus dari perilaku juga dipengaruhi dengan stimulus luar. Baik, rangkuman berdasarkan kecermatan gerak. Keterampilan motorik dapat dibagi menjadi dua.
Yang pertama, keterampilan motorik kasar atau gross motor skills, dan kedua, keterampilan motor halus atau fine motor skills. Berdasarkan titik awal dan akhir kegiatan, keterampilan motorik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, keterampilan motorik diskrit, yang kedua, keterampilan motorik serial, dan yang ketiga, keterampilan motorik kontinu. Berdasarkan stabilitas, lingkungan keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, keterampilan tertutup atau closed skill, yang kedua keterampilan terbuka atau open skill. Baik, selanjutnya klasifikasi kawasan psikomotor. Kata kawasan adalah dapat diterjemahkan dalam kata dominan yang dapat diartikan pada sebagai atau unsur kawasan psikomotor akan dikemukakan pada kesempatan ini bertitik tolak dari klasifikasi gerak yang dikemukakan oleh Harrow 1972 yang membedakan gerakan tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi, yaitu meliputi yang pertama gerakan refleks, yang kedua gerakan dasar fundamental, yang ketiga kemampuan perfusional, yang keempat kemampuan fisik, yang kelima gerakan keterampilan, yang keenam komunikasi non deskriptif. Baiklah, selanjutnya gerakan refleks. Gerakan refleks adalah respon atau gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar yang ditimbulkan oleh sesuatu stimulus. Gerakan refleks adalah gerakan yang dimiliki oleh setiap orang, merupakan kemampuan yang bersifat bawaan dan tidak dapat dipelajari. Yang kedua, gerakan dasar fundamental. Gerakan dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar berkembangnya terjadi sejalan dengan tumbuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Gerakan fundamental dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, dan gerakan manipulatif. Yang C, kemampuan perfusional. Kemampuan perfusional adalah kemampuan yang menginterpretasi stimulus yang ditangkap dari indera menggunakan kemampuan perfusional. Ini seorang dapat mengerti tentang apa yang terjadi pada sekitarnya. Kemampuan perfusional yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh ada 5 macam, yang meliputi perbedaan rasa gerak, perbedaan penglihatan, perbedaan pendengaran, perbedaan peraba, dan kemampuan koordinasi. Baik, D, kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang memungkinkan sistem organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak. Kemampuan fisik ini sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Gerakan yang terampil dapat dilakukan apabila kemampuan fisik cukup memadai. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Ketahanan atau endurance, 2. Kekuatan atau strength, 3. Kelentukan atau flexibility, dan 4. Kelincahan atau agility. Baik, E, gerakan terampil. Gerakan terampil adalah gerakan yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian dari seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Seseorang yang mampu melakukan tugas gerak secara efisien dan efektif. Gerakan keterampilan dibedakan menjadi 3 bagian. 1. Keterampilan adaptif atau sederhana. Yang kedua, keterampilan adaptif terpadu. Yang ketiga, keterampilan adaptif kompleks. F. Komunikasi non deskriptif. Komunikasi non deskriptif adalah komunikasi melalui perilaku gerakan tubuh. Gerakan tubuh yang komunikatif dapat dibedakan menjadi 1. Gerakan efektif. Gerakan efektif adalah gerakan yang bertujuan mengkomunikasikan suatu pesan, misalnya gerakan menggunakan kepala yang menyatakan setuju, gerakan melambaikan tangan yang menyatakan perpisahan. Gerakan interfektif. Gerakan interfektif adalah gerakan tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu. Gerakan menampilkan keindahan tertentu
gerakan estetik, sedangkan gerakan menampilkan makna tertentu disebut gerakan interfektif. Contohnya gerakan interfektif adalah gerakan tari balet. Baik, yang terakhir, rangkuman. Gerakan refleks adalah respon gerak atau aksi terjadi tanpa kemampuan secara sadar yang ditimbulkan oleh sesuatu stimulus. Gerakan dasar fundamental adalah gerakan yang dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak, yang terdiri dari 3 kelompok yang meliputi gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor dan gerak manipulatif. Kemampuan presontal adalah kemampuan yang untuk menginterpretasi stimulus yang tertangkap. Gerakan terampil adalah gerakan yang mengikuti pola bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.